Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, puji syukur hanyalah milik Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan tak berlimpah tercurah pada Rasulullah Muhammad SAW. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, kesempatan yang sangat mulia ini saya ingin mengajak kita ini untuk sedikit ngelmoni amal yang sudah secara rutin kita lakukan, dengan harapan nanti amal yang kita lakukan itu memiliki nilai yang lebih begitu. Ini tentang sholat berjamaah, dan ini saya ambil dari kitab Riyadhus Shalihin, hadis yang nomor ke-10 ya. Mungkin panjenengan sedaya sampun kathah ingkang nate maos hadis ini, tapi tidak apa-apa, sekedar untuk tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Bagi yang mungkin belum pernah membaca di sini, mudah-mudahan nanti menjadi tambahan ilmu yang bisa meningkatkan kualitas sholat berjamaah kita. Hadis ini bersumber dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, tapi lafadznya ini berasal dari Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Nabi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholatur rajuli fi jama'atin tazidu ala sholatihi fi suqihi wa baitihi dengan mengisrina darajah. Salat seseorang yang dilakukan secara berjamaah itu akan nambah nilai dibandingkan salat yang dilakukan sendirian, apakah itu di pasar, apakah itu di rumah atau di tempat lain yang dilakukan secara sendirian, bid'an wa isrina darajah, lebih dari 20 derajat. Artinya ada nilai plus ketika sholat itu kita lakukan berjamaah. Tetapi ada tapinya ini. Cara sholat berjamaah ini yang memiliki nilai yang plus itu manakala dilakukan sesuai dengan apa yang disampaikan Rasulullah ini. Wadzalika, dan itu terjadi anna hadahum idza tawaddo'a fa ahsanal wudhu tsumma atal masjida la yuridu illa shalah. Itu akan terjadi manakala seseorang di antara kita semuanya ini datang ke masjid itu sudah dalam kondisi memiliki wudhu. Tsumma atal masjid la yuridu illa shalah. Dia datang ke masjid tidak ada keinginan lain kecuali hanya melakukan sholat. Apakah kita ini berwudu di tempat wudu masjid? Tidak boleh, boleh. Tetapi yang sangat bernilai tinggi itu ketika kita ini sudah memiliki wudu dari rumah. Sudah sempurna wudunya dari rumah, datang ke masjid dengan niatan akan melakukan sholat secara berjamaah. La yanhazuhu illa sholah. Tidak ada yang menggerakkan, tidak ada yang memberikan semangat untuk datang ke masjid itu kecuali sholat. Jadi datang ke masjid ini semata-mata dalam rangka untuk melaksanakan sholat berjamaah itu. Lam yakhtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajah. Orang yang sudah memiliki wudu dari rumah itu, dia melangkah, setiap langkahnya itu akan meningkatkan derajatnya itu di sisi Allah. Maka dengan demikian tidak ada alasan orang ini tidak datang ke masjid merasa jauh. Justru kalau jauh nanti langkahnya itu kan semakin banyak. Kalau langkahnya semakin banyak, dia semakin tinggi, semakin derajatnya itu ditinggikan oleh Allah. Jadi jangan pernah kita ini merasa malas untuk datang ke masjid untuk sholat berjamaah dengan alasan rumahnya itu jauh dari masjid. Justru nanti ketika jauh dari masjid ya berarti nilai kita itu semakin tinggi di hadapan Allah. Ini bukan berarti nanti kalau yang rumahnya dekat masjid atau dekat musola begitu kemudian kita putar-putar, enggak. Artinya ini Allah melalui Rasulullah itu ingin memberikan dorongan pada kita itu supaya tidak ada alasan orang yang jauh dari rumah itu untuk kemudian malas datang ke masjid untuk berjamaah. Jadi pertama
orang itu nanti setiap langkahnya akan meninggikan derajatnya itu di sisi Allah. Tapi dengan catatan punya wudu dari rumah. Jadi kalau tidak punya wudu dari rumah bagaimana? Ya tidak masuk dalam kategori ini, karena wadzalika anna ahadakum ila akhiri tadi itu terjadi bila mana orang itu pertama punya wudu dari rumah, dan dari rumah itu punya niatan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Itu tidak ada niatan lain kecuali niatan itu. Wa hutta anhu biha khati'atun hatta yadkhulal masjid. Jadi selain orang itu ditinggikan derajatnya oleh Allah, kalau dia datang ke masjid sudah memiliki wudu itu, Allah akan mengampuni, akan melebur dosanya itu setiap langkahnya itu sampai dia itu masuk masjid. Artinya semakin banyak langkahnya, semakin banyak pula khati'at atau kesalahannya itu yang kemudian diampuni oleh Allah. Fa idza dakhala al-masjid, ketika orang itu sudah masuk ke masjid, kana fis sholati, kemudian dia itu melakukan sholat, maka natas sholatu hiya tahbisu, kemudian dia itu menahan dirinya untuk menunggu sholat berjamaah. Jadi dia menunggu sholat berjamaah, kemudian dia zikir, kemudian dia baca Al-Quran dan begitu. Tidak jagongan, maksudnya itu tidak jagongan. Kadang-kadang kan kita masih menemukan setelah sholat sunnah itu kemudian jagongan gitu. Ada ibu-ibu yang belakang itu jagongan, masalah makanan, masalah lauknya tadi apa itu, sampai terdengar ke shop yang paling depan. Ini kan mengganggu. Dengan catatan tidak mengganggu itu. Jadi begitu masuk ke masjid kemudian sholat tahiyatul masjid, atau ditambahi lagi misalnya sholat rawatib, atau ditambahi lagi misalnya ada sholat syukrul wudhu misalnya itu. Kemudian setelah itu diam, dia zikir pada Allah Subhanahu wa taala sampai nanti dia menunggu dilaksanakannya sholat berjamaah, maka oleh Allah selama dia menunggu ini tetap dicatat dia itu sedang sholat. Ini keuntungannya, tapi tidak jagongan, ini tidak jagongan. Wal malaikatu yusholluna ala hadikum madama fi majlisihi alladzi shalla fih, dan malaikat akan mendoakan kepada salah satu di antara kamu sekalian madama fi majlisihi, yang dia itu tetap berada di majelisnya, alladzi shalla fih, majelis di mana dia itu melakukan sholat. Jadi sambil menunggu dilaksanakannya sholat berjamaah itu, dia tidak pindah dari situ, dia tidak jagongan, punya zikir pada Allah itu. Yaquluna, malaikat mendoakan kepada orang itu, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaih. Jadi doanya malaikat itu kalau menurut hadis ini ada 3. 1, Allahumma arhamhu, Gusti Allah welasilah, kasihanilah kepada orang ini. Jadi kita bayangkan kalau yang mendoakan itu adalah malaikat ya. Yang mendoakan malaikat, orang yang tidak punya maksiat kepada Allah. Tentunya kualitas doa itu ya lebih baik daripada doa orang yang punya maksiat kepada Allah, atau doa orang yang punya kepentingan terhadap doanya itu. Kadang-kadang orang itu mendoakan orang lain karena punya kepentingan. Malaikat tidak pernah bermaksiat pada Allah. Malaikat tidak punya kepentingan terhadap doanya itu. Artinya ya full diberikan pada orang. Kita ini manusia kadang-kadang kan mendoakan orang lain itu ada keinginan supaya orang lain itu juga mendoakan kita. Nah ini artinya kan punya kepentingan dalam doa itu. Tapi ini yang mendoakan malaikat tentu kualitasnya lebih baik. 1, Allahumma arhamhu, ya Allah kasihanilah orang itu. Yang kedua, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir, mugi-mugi engkau ya Allah memberikan ampunan ya lahu kepada ahad. Yang kedua, ya Allah ampunilah orang itu, ampunilah dosa-dosanya orang itu. Ini doa yang kedua. Kemudian yang ketiga, Allahumma tub alaih, Gusti Allah mugi-mugi panjenengan kersa nampi taubatipun ngaling atas ahad. Jadi yang pertama didoakan mudah-mudahan mendapatkan kasih sayang dari Allah. Kemudian yang kedua ini mudah-mudahan dosanya diampuni Allah.
Yang ketiga, mudah-mudahan taubatnya itu diterima oleh Allah. Ini yang mendoakan adalah malaikat. Malam yu'dzi fihi, selama orang yang bersangkutan itu tidak menyusahkan orang lain, ya. Jadi selama tidak mengganggu orang lain. Makanya kita di masjid ini harus hati-hati. Rasulullah itu kalau ada orang di masjid kemudian membaca Al-Quran itu dengan suara keras yang mengganggu orang yang sedang sholat sunnah, itu oleh Rasulullah juga diingatkan. Bukan melarang orang yang membaca Al-Quran, tetapi melarang ketika membaca Al-Quran ini menyusahkan orang lain, menyulitkan orang lain ketika orang lain itu sedang melakukan sholat. Jadi selama tidak menyakitkan orang lain itu, makanya kalau kita ini di masjid misalnya itu kalau ingin baca Al-Quran, ya monggo baca Al-Quran, tapi dengarkan sendiri, jangan sampai nanti mengganggu konsentrasi orang yang sedang sholat sunnah. Karena nanti orang yang datang ke masjid untuk sholat sunnah itu kan tidak bisa bareng begitu, tidak bisa bareng. Mungkin ada yang lebih dulu, mungkin ada belakangan begitu. Sehingga kita harus waspada, harus hati-hati, jangan sampai keberadaan kita di masjid itu walaupun dalam konteks melakukan kebaikan, jangan sampai mengganggu orang yang sedang sholat. Malam yuhdis bihi, dan selama yang di masjid itu buatan jagungan kan, buatan jagungan dengan yang lain. Yang sering terjadi itu kan, kita itu di masjid setelah sholat sunat itu yang sering terjadi itu jagungan. Apalagi kalau jagungan ngomongin sesuatu itu sampai nanti orang yang sedang sholat itu terganggu, maka malaikat tidak akan mendoakan kepada orang yang seperti itu. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa hadza lafzu muslimin. Jadi lafadznya ini berasal dari Imam Muslim. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, mungkin hadis ini bisa menjadi bahan renungan kita, bahkan bahan koreksi kita manakala sholat jamaah yang selama kita lakukan ini tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini. Sebab nanti apa yang disampaikan Rasulullah inilah sebagai acuan bagi kita ini untuk melakukan sholat berjamaah dan menjadi acuan nilai dari apa yang kita lakukan, mulai dari berangkat dari rumah sampai nanti kita selesai sholat berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan tambahan hidayah dan taufik dumateng kula lan pangsami, sehingga semakin dari ibadah kita ini semakin dekat, semakin baik, semakin ketakarupan kita ini semakin baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan maghfirah kepada kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengasihani kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menerima taubat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Asyur minallah wa tumqarib basyirul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.